Hai guys, kembali lagi di channel Novilin Vlog. Nah, kali ini seperti yang kalian lihat di sini, aku ingin menjelaskan tentang opiniku saat aespa itu tampil di acara Manandala yang mana di host atau MC-nya adalah Sindong di episode 7 part pertama. Ya, kalau nggak salah videonya itu tayang tanggal 12 Juli tahun 2022 gitu ya. Ini opiniku aja ya guys ya, karena menurutku ini cukup menarik bagi para Mai yang ingin membantu mempromosikan lagu Girls dari comeback aespa kali ini. Karena jika kalian menonton video saat aespa tampil di acaranya Sindong Manandala, nah, kalian bisa mempromosikan aespa gitu ya. Jadi, jika video tersebut itu mencapai 100.000 viewers ya, jadi kayak gini. Jadi ya, ini ya guys ya. Nggak tahu kelihatan apa enggak. Nah, kayak gini ya. Tuh, bisa kalian lihat sendiri. Ini adalah capture-nya. Jadi kalau misalnya, jadi bisa kalian sambil lihat ya, meskipun itu tulisannya pakai bahasa Korea. Di sini aku jelasin, kalau misalnya mencapai 100.000 viewers, maka iklan atau iklan yang akan dibuat oleh Sindong dengan member aespa melalui acara Manandala ini akan ditayangkan di IG story-nya milik Sindong gitu ya. Jadi kalian bisa melihat promosinya melalui Instagram story-nya milik Sindong gitu ya. Tapi kalau kalian mencapai 300.000 viewers, maka para staff maupun Sindong dari acara Manandala ini akan memberikan aespa itu memberikan makanan lah, entah itu makanan apa, tapi mereka akan memberikan makanan kepada aespa gitu ya, sebagai rewardnya gitu ya. Kalau misalnya kalian mencapai 500.000 viewers, maka iklan tersebut yang dibuat oleh aespa dan Sindong kemungkinan akan ditayangkan di taksi dan juga hair salon, jadinya tempat potong rambut gitu ya. Jadi ya, di Korea mungkin taksi maupun tempat potong rambutnya lebih keren ya dibandingkan di Indonesia yang ya kayaknya jarang deh nemuin ada taksi ada layarnya yang kita bisa nonton gitu ya, kecuali kalau di taksi-taksi yang mahal gitu. Kalau misalnya taksi yang normal rasanya nggak ada gitu ya guys ya. Jadinya untuk 500.000 viewers, nah iklan tersebut akan ditayangkan di taksi maupun di beberapa tempat pemotongan rambut atau ya di salon lah ya, istilahnya kayak gitu. Ini juga cukup bagus ya guys ya, kalau misalnya udah mencapai 500.000 viewers. Terus apa yang akan didapat kalau kita bisa mencapai 800.000 viewers? Kalau misalnya dapat 800.000 viewers, maka iklan tersebut akan ditampilkan di akun TikTok ya, akun TikTok milik Sindong gitu ya. Jadinya ya akan dipromosikan melalui akun official milik Sindong. Nah, yang menarik di sini adalah di saat kita mencapai 1 juta viewers gitu ya. Kalau kita bisa mencapai 1 juta viewers, maka iklan tersebut akan 10.000 kali ditayangkan di bis-bis yang ada di Seoul gitu ya. Jadi mungkin ada bis untuk penayangan iklan yang bakalan ditayangkan sebanyak katanya sih 10.000 kali. Jadi lumayan kan guys kalau misalnya busnya itu berkeliling di Seoul ataupun di area lain, juga bisa membantu mempromosikan aespa dan lagu Girls kepada masyarakat sekitar di Seoul yang mungkin bisa mencoba untuk mendengarkan ataupun menonton musik video dari aespa itu sendiri. Karena sekali lagi, Girls itu bukan tipe lagu yang public friendly ya, karena
ya lagunya itu bakalan sulit dimengerti oleh manusia normal gitu ya istilahnya. Kalau masyarakat umum biasa yang dengerin, ya mereka gak bakalan ngerti karena itu berhubungan dengan ceritanya aespa. Ya siapa yang ngerti gitu ya, misalnya dikasih istilah sing dive, black mamba, terus flat, navis, kwangya dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian nggak ngikutin ceritanya dari awal, itu pasti membingungkan gitu. Jadi lagu Girls sendiri itu semestinya sih bukan untuk konsumsi masyarakat umum sih. Kalau misalnya banyak yang dengerin, banyak yang suka, itu adalah suatu pencapaian yang cukup bagus dan luar biasa, karena lagu-lagu yang biasanya jarang bisa dimengerti atau dinikmati oleh masyarakat umum itu bakalan sulit banget untuk bisa mencapai peringkat 10 ataupun 20 di chart-chart musik di Korea gitu. Karena ya gimana gitu ya, kalau misalnya hanya mengandalkan dari fans aja mungkin bisa, tapi lebih baik juga kalau misalnya dibantu dan didengarkan oleh masyarakat umum juga, karena yaitu bisa membantu lebih banyak gitu untuk aespa itu sendiri gitu ya. Nah, untuk yang terakhir adalah jika videonya mencapai 4 juta viewers. Nah, ini bakalan sulit banget dan bisa dibilang mustahil, tapi kalau misalnya bisa sih aji gile edan gitu ya. Jadi kalau misalnya 4 juta viewers, maka iklan yang mungkin dibuat oleh Shindong dan aespa akan ditayangkan di movie theater gitu ya. Dan ini aku nggak tahu apakah di dalam sinemanya, di dalam bioskop, atau di coex teaternya. Jadi aku nggak ngerti itu yang gimana. Kalau misalnya di coex teater itu yang di layar gede itu loh guys, di bangunannya itu. Tapi kalau misalnya movie kebetulan itu kalian iklannya saat kalian misalnya sambil nunggu suatu film dimulai kayak gitulah ya. Biasanya kalau kalian nonton di bioskop kan banyak iklan-iklan juga. Nah, kemungkinan seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya 4 juta viewers baru kita bisa mendapatkan reward seperti itu. Tapi kemungkinan itu bakalan sulit banget. Jadi kalau bisa targetnya itu yang paling besar lah ya, yang mungkin kita, Mai, ataupun para yang menyukai aespa gitu ya, fans-fans yang suka menyukai lagu-lagu aespa juga bakalan berusaha membantu dengan menonton official video aespa saat tampil di Manandala di episode 7 part pertama, dan berusaha akan mencapai 1 juta viewers kalau bisa, karena ini juga memiliki durasi atau periodenya itu hanya 5 hari guys setelah video itu tayang. Jadi video Manandala yang yang dimana aespa itu tampil itu ditayangkan tanggal 12 Juli tahun 2022 ya, jadi 12 Juli tahun 2022. Oke. Dan kemungkinan terakhir itu sebelum tanggal 17 Juli tahun 2022. Jadi kalau bisa 1 juta viewers itu sudah tercapai sebelum tanggal 17 Juli tahun 2022. Itu wajib ya. Kalau misalnya bisa lebih, ya itu pencapaian yang lain gitu. Tapi kalau bisa itu 1 juta viewers aja itu udah cukup, karena 10.000 kali menampilkan iklan di bis-bis di Seoul itu udah bagus banget. Itu sudah banyak membantu untuk mempromosikan girls milik aespa ke masyarakat sekitar gitu ya. Jadinya itu sudah cukup bagus. Kalau misalnya lebih ya lebih bagus lagi, tapi rasanya 1 juta viewers itu udah cukup gitu ya. Jadi gitu aja guys untuk opini yang aku sharingkan. Jadi memang sih acaranya itu seru gitu ya. Kalau misalnya untuk ditonton berulang kali sih mestinya oke-oke aja karena juga lucu. Cuma karena durasinya lama mungkin nggak
nggak se apa ya, nggak sering saat kalian nonton musik video ya. Biasanya kalau misalnya teman-teman ngebantu ngeboosting viewers untuk musik video, mungkin untuk nonton musik video itu lebih gampang karena durasi videonya itu sekitaran 3 menit 4 menitan gitu. Tapi untuk nonton potongan variety show dan mencapai target tertentu untuk viewersnya agak sulit karena ya durasinya lama gitu, 17 menit lebih gitu ya, 15 menit gitu. Jadi untuk nge-boost itu bakalan sangat sulit. Jadi diperlukan sangat kerjasama antara My Korea maupun My dari fans internasional juga gitu ya. Jadi semoga aja targetnya bisa tercapai guys ya, sebelum tanggal 17 Juli tahun 2022. Kalau misalnya 1 juta viewers tercapai, mantap, kalian GG banget gitu ya. Jadi gitu aja yang bisa aku sharingkan di video opini kali ini. Jadi ini adalah challenge yang menurutku unik ya. Kita nonton aespa tampil, kita dapat interaksi lucu antara member aespa dengan Shindong juga, dan kerandoman member aespa untuk menunjukkan skill-skill mereka yang ya agak aneh dan lucu gitu ya. Tapi ternyata ada target tertentu yang membuat acara ini itu semakin menarik juga gitu ya. Ya ini memang bukan challenge yang gimana-gimana, ini hanya untuk hiburan, tapi kalau bisa ya kenapa enggak kita terima tantangannya gitu ya, sekaligus untuk membantu mempromosikan aespa. Jadi ya sekali dayung 2 pulau terlampaui. Jadi gitu aja, thank you banget. Semoga aja kita bisa mencapai target yang para teman-teman My maupun aespa inginkan. Kalau bisa 1 juta viewers, kalau bisa lebih mantap gitu ya. Bye guys, dan sampai jumpa di video opini yang lain. Bye bye.